Tahukah kalian bahwa private jet tarifnya setiap 3 jam sewanya itu adalah 150 juta rupiah. Rolls Royce, mobil dengan harga puluhan miliar, itu mencapai all time high atau penjualan tertingginya tahun yang lalu. Sedangkan di dunia ini ada 99% mereka cuma bisa mengeluh karena mereka lahir miskin sampai tua pun tetap miskin. Kenapa jurang kemiskinan itu terjadi? Dan kenapa orang kaya tetap kaya raya? Saya akan bahas tuntas di video ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Ini adalah sebab kenapa 99% orang itu lahir miskin. Bill Gates sering berkata bahwa kalau lahir miskin itu bukan salah kamu, tapi kalau Anda mati miskin itu murni mutlak kesalahan kamu. Video ini akan memberitahu kamu alasan dan solusinya. Waktu kamu lahir miskin itu wajar karena hampir 90% orang di muka bumi ini mereka lahir itu memang dengan kekurangan. Dan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, lebih dari 26,3 juta orang di Indonesia atau hampir 9,57% populasi di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan per September 2022. Jadi itu data September 2022. Artinya mereka itu mungkin rumahnya tidak layak. Mereka betul-betul sampai hari dibikin raskin, asuransi orang miskin. Dan betul-betul mereka itu mungkin hidup hanya mengandalkan BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, data ini nggak penting karena goals dari video ini akan memberikan kamu solusi untuk level up. Tahu nggak kamu, satu kali terbangin private jet 3 jam itu harganya 150 juta. Tahu nggak Rolls Royce itu atau mobil seperti Ferrari itu untuk pajak tahunannya aja bisa berkisar 250 sampai 300 juta rupiah. Mungkin Anda yang berkata ini Anda mikir gitu loh, saya untuk makan satu hari 10.000 aja berat gitu ya. Tapi kok bisa sih orang itu dengan foya-foya dan akhirnya Anda tuh nyinyir dan Anda itu akhirnya merasa bahwa memang orang kaya itu cuma bisa menindas perasaan orang miskin kayak kita. Ini channel nggak cocok. Saya hari ini nggak tahu kondisi Anda itu lagi minus, berhutang, atau lahir dari keluarga yang bagaimana. Bagi saya itu nggak penting ya. Karena di video saya sudah datangkan begitu banyak orang dari latar belakang yang minus, dari latar belakang orang yang bukan siapa-siapa, tapi mereka mampu mengubah nasibnya. Tahu nggak, hari ini saya percaya nggak bahwa uang itu sebetulnya jumlahnya itu sangat banyak. Tapi kenapa uang itu nggak mampir kepada diri Anda? Di sini saya ada 3 alasan kuat dan saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor edukasi. Edukasi itu bukan berarti Anda itu karena Anda itu sekolah di mana, lulusan mana, itu nggak penting. Edukasi yang saya maksud di sini adalah orang terdekat Anda, siapa yang memberikan Anda input khususnya tentang financial, itu akan mengubah totalitas hidup Anda. Termasuk Anda sudah subscribe channel Success Before 30 ini sejak 10 tahun yang lalu. Anda lihat di kolom komen, begitu banyak orang testimoni mengalami perubahan nasib gara-gara nonton channel ini. Kenapa? Karena channel ini concern kepada edukasi. Tapi tetap aja ada sebagian orang sudah nonton ini berkali-kali, sudah subscribe berkali-kali. Subscribe punya 1 kali ya, kenapa bisa berkali-kali ya? Udah nonton berkali-kali, tapi mereka tetap tidak bisa mengubah nasibnya. Apakah salah channel ini? Jadi please, menurut saya ada sebagian orang yang memang nasibnya nggak akan pernah bisa berubah. Ya karena memang mindsetnya udah miskin, sombong pula gitu. Ya orang-orang kayak gini nih nggak tertolong deh gitu. So Anda bisa lihat video ini ya, kok bisa orang Chinese turun-temurun kaya raya. Saya sudah buat video ini. Ini bukan berarti saya itu mendewa-dewakan orang Chinese, tidak. Tapi kita memang harus belajar kelebihan orang Chinese. So please, menurut saya nggak bisa dipungkiri orang Chinese di Indonesia. Toko Chinatown manapun kalau ada toko besar, toko sukses rame di kota kalian, di pusat perkotaan itu pasti orang Chinese. Mayoritas ya, meskipun juga ada banyak pedagang Arab, orang suku-suku lain juga ada. Tapi orang Chinese itu mayoritasnya memang seperti itu. Mereka tuh punya etos kerja yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. So, Anda pelajari, edukasi itu penting. Intinya adalah orang kaya itu banyak gemar menabung investasi. Uangnya kalau sudah dapat itu diputar lagi. Mereka itu nggak mau cuman sekedar tabung. Ya, tapi coba saya selalu berbicara tentang Desa Tuban contohnya. Desa Tuban itu salah satu contoh ketika orang tidak siap kaya raya. Ketika tanahnya diganti pemerintah langsung deng. Nggak lama kemudian uang itu habis. Ya seperti Anda ketahui ada yang satu rumah itu sampai beli mobil sampai 10 anaknya, cucunya. Ya ini kan dapat rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kan kita harus menikmati rezeki dari Tuhan. Yes, tapi kenapa rezeki itu tidak dipikirkan untuk ditabung atau dibelikan tanah lagi gitu.
Dan percaya sama saya, pasti sebagian besar mereka dipakai untuk sesuatu yang mereka nggak punya. Padahal mobil itu nilainya turun, kalau dijual lagi nilainya akan turun dan nggak banyak orang tahu bahwa mobil itu butuh perawatan, butuh maintenance dan butuh bayar pajak. Dan kalau nggak ada asuransi Anda tabrak itu nilainya bisa habis. Oh my God, saya nggak mau bahas itu. Intinya orang miskin akan selalu bermindset miskin. Dan yang kedua adalah teman dan lingkungan. Percaya sama saya, angkat jari Anda, 5 jari Anda. 5 teman terdekat kalian, 1, 2, 3, 4, 5, isi kantong Anda nggak akan jauh beda sama 5 orang tersebut. Saya hari ini bukan mau berkata yang pedas, tapi itu memang fakta. Kalau 5 teman Anda itu semuanya main game, slot, judi slot, mereka pasti Anda orang ke-6. Kalau 5 teman terdekat Anda tiap hari itu berpikir itu investasi, Anda pasti orang ke-6. Kenapa teman dan lingkungan itu sangat menentukan kita? Karena kita setiap hari ngobrol sama mereka, berteman sama mereka, curhat sama mereka, terbuka sama mereka, bergaul sama mereka, pergi sama mereka, makan sama mereka, pagi sampai malam Anda sama mereka. Secara nggak langsung, cara berpikir Anda, mindset Anda nggak jauh beda sama mereka. Nah, permasalahan saya gimana Anda mau mengubah nasib kalau 5 teman terdekat Anda masih semuanya bermasalah secara finansial. So please, kalau Anda hari ini mau mengubah, butuh komunitas baru. Anda butuh komunitas baru, komunitas miliarder, meskipun mereka belum miliarder, cek aja komunitas Yes di sini. Ya, Anda bisa chat di Instagram saya, bio saya ada recommended mentor di situ kalau Anda mau mengubah nasib Anda. Banyak murid-murid saya di situ dari teman dan lingkungannya, mereka keluar dari teman dan lingkungannya, mereka dapat komunitas yang lebih baru. Nah, yang ketiga adalah mindset yang bervalue. Percaya sama saya punya satu teman, satu sahabat namanya Aji Krishna. Aji Krishna itu adalah contoh yang paling jelas bahwa beliau terlahir miskin, bukan miskin lagi, sangat miskin. Anak satu-satunya, lahir dari kota Singaraja, Bali Utara. Lahir cuman petani, penuh dengan keterbatasan dan cuman tukang cuci mobil, bahkan untuk beli makan aja susah. Tapi hari ini beliau menjadi konglomerat oleh-oleh di Bali. Cabangnya lebih dari 30, salah satu cabang terbesarnya itu dibangun dengan dana sampai 300 miliar, kok bisa? Itu adalah contoh bahwa bagaimana orang yang punya high value, orang yang tidak pasrah dengan kemiskinan, orang yang tidak pasrah dengan yang namanya keadaan, orang yang benar-benar mau maju dan mengubah totalitas nasibnya. Itu salah satu contoh. Anda cuma boleh mengagumi Aji Krishna, tetapi selagi Anda ikuti cara berpikirnya, Anda ikuti bagaimana dia strong. Dan Aji Krishna juga punya mentor, seperti yang saya tulis di sini. Mentor dia adalah guru beliau, bagaimana usaha garment diajarin dari orang nggak ngerti usaha, dia ngerti usaha. Bagaimana jual baju dari namanya cok konveksi, ya, dan dari situlah dia terus berusaha dan berkembang. Nah, disinilah 3 alasan kenapa orang miskin akan selalu miskin sampai tua pun tetap miskin. Saya mau berpesan hati-hati kepada kalian kalau Anda usia 60 tahun tapi masih nggak punya penghasilan tetap, itu berbahaya. Anda akan mengalami masa tua yang sengsara. Karena nggak ada lagi yang mau hidupi kalian. Kalian mau mengandalkan anak kalian sudah punya anak, sudah punya istri yang juga harus dia hidupi. 60 tahun kalau Anda nggak punya dana pensiunan, Anda akan sengsara. Makanya kenapa Anda harus sukses sebelum 30? Karena waktu tuanya Anda akan lebih settle dan aman. Semoga video kali ini bisa menampar kalian. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Percaya sama saya, angkat jari Anda, 5 jari Anda. 5 teman terdekat kalian, 1, 2, 3, 4, 5. Isi kantong Anda nggak akan jauh beda sama 5 orang tersebut. Saya hari ini bukan mau berkata yang pedas, tapi itu memang fakta. Kalau 5 teman Anda itu semuanya main game, slot, judi slot, mereka pasti Anda orang ke-6. Kalau 5 teman terdekat Anda tiap hari itu berpikir itu investasi, Anda pasti orang ke-6. Kenapa teman dan lingkungan itu sangat menentukan kita? Karena kita setiap hari ngobrol sama mereka, berteman sama mereka, curhat sama mereka, terbuka sama mereka, bergaul sama mereka, pergi sama mereka, makan sama mereka, pagi sampai malam Anda sama mereka. Secara nggak langsung, cara berpikir Anda, mindset Anda nggak jauh beda sama mereka.